Malam ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Kalau belum bisa membiarkan Wenjing menyentuhmu, nenekmu di rumah sakit itu, jangan pikirkan untuk bertahan hidup. Ibu tua saya pasti akan menyelesaikan tugas. Ini adalah Hi Huan Pian. Efek obatnya akan terasa dalam setengah jam. Wuma memberikan pakaian kepadanya. Laki-laki adalah hewan visual. Kamu berpakaian begitu konservatif. Kapan aku bisa menyentuhmu? Malam ini hanya boleh sukses, tidak boleh gagal. Adalah. Tuan Muda Qin, Tang Ning, istri tua telah memberikan perintah kepada saya. Malam ini aku harus bersama denganmu. kamu sudah diracuni. Terima kasih Tuan Qin. Saya tidak akan memberitahu Nona Lin. Putri mertua keluarga Qin, sungguh sangat dermawan. Tidur dengan priamu sendiri, masih harus disembunyikan dari selingkuhan. Kamu bukan Qin Wenjing. Kamu yang bilang bocah itu, ini mungkin. Berhubungan badan dengan perempuan manapun. Siapa kamu? Kamu bukan Qin Wenjing. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nyonya Tang, kamu menyerangku seperti serigala jahat. Di mana kesempatanku untuk menghindar? Anda bisa menolak. Mengapa saya harus menolak? Qin Shao. Bukankah 3 hari lagi adalah jamuan pertunangan? Mengapa masih mencariku? Bukankah ini sebelum pertunangan? Datang kepadamu untuk mencari sedikit ketegangan. Lin Enjing. Sekarang memikirkan akan bertunangan dengan wanita yang membosankan itu nanti. Aku merasa mual. Cepat pergi, Qin Wenjing akan datang. Qin Wenjing datang. Kamu cepat pergi. Mengapa aku harus pergi? Yang terpenting adalah, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Sayang, aku sudah tidak sabar menunggu, ingin memiliki Anda. Tang Ning,
Apa yang Anda lakukan di kamar saya? Ini karena Nyonya tua yang menyuruh saya datang. Kamu tidak mungkin menyembunyikan orang di kamarku, bukan? Saya tidak. Jangan. Jangan pergi ke sana. Berbahaya. Kenapa? Kekasihmu kabur lewat jendela. Bagaimana mungkin? Saya adalah orang Anda. Kamu seorang gadis yatim piatu, naik ke keluarga Qin, jangan sampai tidak mengerahkan sepenuh tenaga untuk menjilat. Karena tidak bisa mendapatkan hati pemuda Qin. Dengan sembarangan cari lelaki liar, untuk memenuhi kebutuhan fisiologis diri sendiri. Tidak. Sudah. Seberapa suka dia padaku. Kamu bukan tidak tahu. Lagi pula, neneknya masih di tangan kita. Bagaimana mungkin dia berani menggoda pria liar? Mengapa dia masih berdiri di sini? Kau pikir dengan berpakaian seperti ini, aku akan menyentuhmu? Pergi. Mengherankan. Xiao Shu Bu Shi Shu, hari ini akan datang mencari aku. Kenapa belum datang? Sudahlah, urusan kita yang terpenting. Anak haram yang dilahirkan dari simpanan, Lau Ma tidak berguna, Lau Ye juga tidak memperhatikan, hidup bahkan tidak sebaik seorang pengemis. Seandainya aku adalah dia, lebih baik aku menabrakkan diri hingga mati. Xiao Kai, berani menatapku. Kalian sekelompok orang jahat, cepat hentikan ini. Bila berani menindasnya lagi, aku akan usir kalian dengan pistol. Cepat pergi, jangan cari masalah. Kamu sakit? Kenapa kau begitu tidak berguna, masih membiarkan mereka mengganggumu? Tidak usah ikut campur. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Saya adalah bos Anda. Halo, nama saya Tang Ning. Xiao Tangning, kamu telah menyelamatkannya, tapi kelak akan menikah dengannya, menjadi pengantin baru. Menikahlah kalau mau menikah. Pokoknya dia begitu tampan. Aku tidak rugi. Xiao Mei Liang Xin ini begitu cepat sudah melupakan aku. Jika dia masuk, dia akan tahu, akan memberitahu Nyonya Qin. Saya telah membantu Anda. Tidak ada manfaatnya. Lagi pula, bagaimana kau tidak melompat dari gedung setinggi ini? Mundur, ada yang perlu saya bantu. Pasti saya penuhi semua permintaan Anda. Benarkah, Nona Tang? Kalau begitu, kamu harus ingat perkataan hari ini. Ning, E83368. Nona Tang. Kenapa begitu tak mengakuinya saat baru bangun dari ranjang? Jangan bicara lagi. Naik mobil. Kamu tidak ingin lagi, kan? Saya bilang masuk mobil. $68. Nona Tang, kamu ini ingin menggunakan semprotan anti penjahat pada saya. Saya juga melakukan ini untuk melindungi diri sendiri. Kalau kamu tidak memaksaku naik ke mobil, aku pun tidak akan. Aku bilang naik mobil. Aku tidak bilang apa-apa lagi. Mbak Tang, jangan-jangan kamu tidak puas dengan yang tadi. Tidak. Tidak. Nah, ayo kita berkendara. Kita mau kemana? Tentu saja, aku antar kamu pulang. Jangan. Kalau Nenek Qin ketahuan, aku naik mobil pria lain.
Aku akan celaka. Kalimat jangan itu tidak terdengar seksi di ranjang. Bersikaplah baik-baik. Kalau tidak kaku, tidak bisa menjamin. Urusan kita tidak akan ketahuan orang lain. Sepertinya kamu berhasil. Ya. Lalu nenekku, Nenekmu masih di rumah sakit. Tunggu sampai kapan? Kamu hamil anak Wenjing. Baru aku akan melakukan operasi untuknya. ya, Dasar tak berguna. 3 hari lagi adalah acara pertunangan. Berpakaianlah yang rapi. Jangan bikin malu keluarga Qin. sayang sekali. Cucumu sangat mencintai Lin Enjing. Perasaannya begitu dalam. Obat yang kamu siapkan dengan susah payah malah diberikan kepada pria selain cucumu. Untuk penyakit nenek, aku hanya bisa mengambil risiko. Tapi sebenarnya, dia siapa? Enjing. Kamu baik-baik saja, Enjing. Rumor mengatakan bahwa Tuan Muda Qin tidak menyukai tunangannya. Tampaknya itu benar. Kabarnya Nona Tang berada di keluarga Qin tidak hanya bersikap sombong, tetapi juga membatasi Tuan Muda Qin berbicara dengan lawan jenis. Yang lebih penting lagi, kehidupan pribadinya juga kacau. Pria mana yang bisa tahan? Kakak Wenjing, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin datang untuk bersulang dengan kakak. Tapi, itu karena aku sendiri yang tidak hati-hati. Aku tidak melihat kaki kakak yang terulur. Qin Wenjing Lin Enjing, sepertinya kalian berdua sudah sering sekali menjelek-jelekan dan menyebarkan rumor tentangku. Tidak, Tang Ning. Kamu mau sampai kapan begini? Aku bahkan sudah setuju untuk bertunangan denganmu. Kenapa kamu masih begitu picik? Aku menyadari bahwa kamu bukan hanya jahat, tapi juga picik. Sudahlah, jangan marah. Demi penyakit nenek, tidak boleh langsung bertengkar. Semuanya. Acara pertunangan Tuan Qin Wenjing dan Ni Tang Ning secara resmi dimulai. Acara pertunangan keponakan. Bagaimana mungkin paman kecil seperti aku tidak diundang? Bukankah ini pria yang aku temui 3 hari yang lalu? Kenapa dia bisa ada di sini? Paman kecil. Qin Xianian, ini adalah pesta keluarga Qin. Tidak menerima tamu dari luar. Qin Xianian. Dia adalah anak haram keluarga Qin yang telah diputuskan hubungan dengannya. Anjing gila yang dikenal semua orang di Jiangcheng. Ternyata yang tidur denganku hari itu adalah paman kecil Qin Wenjing. Apa yang sudah kulakukan? Qin Xianian, apa yang kamu lakukan? Wanitaku. Bersama dengan pria lain. Tentu saja dia datang untuk merebutnya. Qin Xianian, ini adalah acara pertunangan keluarga Qin. Dari mana datangnya wanitamu? Bukankah ada di sini? Ya kan? Menantu perempuan. Apa yang ingin dilakukan Qin Xinen? Jangan mendekat. Jangan sekali-kali mendekat. Putri keluarga Lin adalah wanita Anda. Kalau tidak, mungkinkah wanita ini
Tadi malam Nona Lin naik ke tempat tidur saya. Katanya akan menjaga kesuciannya untukku. Lalu bagaimana ini? Hari ini sudah bersama pria lain, melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Tidak disangka Nona Lin tampak begitu polos dan murni. Di belakang layar dia begitu manis. Paman kalian sudah tidur? Keponakan jangan khawatir. Saya tidak tertarik pada wanita bodoh yang tidak bisa menilai situasi dan hanya berpikir dengan kepala kosong. Katanya akan menjaga kesuciannya untukku. Siapa tahu dia sedang bersama pria mana di tempat tidur, bergegas menuju kenikmatan. Jangan bicara sembarangan. Oh, ya ada satu hal untuk kedua pengantin baru. Mengirimkan hadiah selamat. Apa yang kamu lakukan? Matikan. Ternyata selama ini, yang berselingkuh di luar adalah putra muda keluarga Qin. Sangat mengejutkan, dipermalukan di depan umum karena dikhianati. Nona Tang, bagaimana bisa menerima ini? Kamu tidak mengerti apa-apa. Dulu keluarga Tang pernah mengalami skandal itu. Kalau Tang Ning bisa menikah dengan keluarga Qin, itu sudah dianggap naik kelas. Bahkan, jika dia dikhianati, itu tidak masalah. Nona Tang, coba bicara sesuatu. Nenek masih di rumah sakit. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Laki-laki memang begitu. Suka menggoda perempuan itu wajar. Karena aku akan menikah ke keluarga Qin, aku harus siap untuk posisi nyonya muda keluarga Qin. Aku juga harus banyak belajar dari adik perempuan. Agar bisa mendapatkan hati tuan muda Qin. Menantu perempuan. Sangat murah hati. Tang Ning, demi penyakit nenekku, kamu harus tetap tenang. Dokter, nenekku, bagaimana keadaannya? Otak pasien mengalami kerusakan parah. Fungsi kognitif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar sudah hilang sepenuhnya. Itulah yang disebut kondisi vegetatif. Lalu bagaimana agar nenekku bisa sadar kembali? Jika dilakukan operasi, masih ada harapan. Menyelamatkan. Apapun harganya, harus diselamatkan. Biaya operasi membutuhkan 7 digit. Buat keputusan secepat mungkin. 7 digit. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku bisa membantumu. Namun, aku punya satu syarat. Tanggal lahirmu sangat cocok dengan cucuku Qin Wenjing. Aku ingin kamu menikah dengan keluarga Qin kami dan melahirkan seorang anak untuk Wenjing. Orang tuaku dibunuh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah nenekku. Tak peduli berapapun harga yang harus dibayar, aku harus menyelamatkan nenekku. Baik, aku setuju denganmu. Ini adalah jalan yang kupilih sendiri. Demi nenekku, aku harus melanjutkan jalan ini. Tang Ning. Aku bilang naik mobil. Aku tidak bilang apa-apa lagi. Mungkin Nona Tang itu tidak puas dengan yang tadi. Tidak, tidak. Mengemudi. Kemana? Tentu saja mengantarmu pulang. Jangan. Kalau Nyonya Qin ketahuan,
aku naik mobil pria lain. Aku akan celaka. Kalimat janganmu ini tidak seindah di ranjang. Bersikaplah baik-baik. Kalau tidak aku, tidak bisa menjamin. Urusan kita tidak akan ketahuan orang lain. Sepertinya kamu berhasil. Iya. Nenekku itu. Nenekmu masih di rumah sakit. Tunggu sampai kapan kamu hamil anak Wenjing. Barulah aku akan melakukan operasi untuknya. Ya. Dasar tak berguna. 3 hari lagi adalah pesta pertunangan. Berpakaianlah dengan baik. Jangan membuat malu keluarga Qin. Sayang sekali. Cucumu sangat mencintai Lin Enjing. Perasaannya begitu mendalam. Obat yang kamu siapkan dengan susah payah malah diberikan kepada pria selain cucumu. Untuk penyakit nenek, aku hanya bisa nekat. Tapi siapa sebenarnya dia? Enjing. Kamu baik-baik saja, Enjing. Rumor mengatakan Tuan Muda Qin tidak menyukai tunangannya. Tampaknya itu benar. Kabarnya Nona Tang berada di keluarga Qin, tidak hanya memamerkan kekuatannya, tetapi juga membatasi Tuan Muda Qin untuk berbicara dengan lawan jenis. Yang lebih penting lagi, kehidupan pribadinya juga kacau. Pria mana yang bisa tahan? Kakak Wenjing, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin datang untuk bersulang dengan kakak. Tapi, itu karena aku sendiri yang tidak hati-hati. Aku tidak melihat kaki kakak yang terulur. Qin Wenjing Lin Enjing. Sepertinya kalian berdua sudah banyak sekali Menjelek-jelekan dan menyebarkan rumor tentangku. Tidak, Tang Ning. Apakah kamu sudah selesai? Aku bahkan sudah setuju untuk bertunangan denganmu. Kenapa kamu masih begitu picik? Aku menyadari bahwa kamu tidak hanya jahat, tetapi juga pendendam. Sudahlah, jangan marah. Demi penyakit nenek, kita tidak bisa langsung bertengkar. Para hadirin sekalian, acara pertunangan Tuan Qin Wenjing dan Ni Tang Ning secara resmi dimulai. Acara pertunangan keponakan. Bagaimana mungkin paman sepupu seperti aku tidak ikut hadir? Bukankah ini pria yang aku temui 3 hari yang lalu? Bagaimana dia bisa ada di sini? Paman sepupu. Qin Xianian, ini adalah pesta keluarga Qin. Tamu dari luar tidak diterima. Qin Xianian. Dia adalah anak haram keluarga Qin yang telah diputuskan hubungan darahnya. Anjing gila yang dikenal semua orang di Jiangcheng. Ternyata, rupanya yang tidur denganku hari itu adalah paman sepupu Qin Wenjing. Apa yang sudah aku lakukan? Qin Xianian, apa yang kamu lakukan? Wanitaku, bersama dengan pria lain. Tentu saja dia datang untuk merebutnya. Qin Xianian, ini adalah acara pertunangan keluarga Qin. Dari mana kamu mendapatkan wanitaku? Bukankah dia ada di sini? Benar kan? Menantu perempuan. Apa yang ingin dilakukan Qin Sinen? Jangan mendekat. Jangan sekali-kali mendekat. Putri keluarga Lin adalah wanitamu. Kalau tidak, mungkinkah ini dia?
Tadi malam Nona Lin naik ke tempat tidurku. Katanya akan menjaga kesuciannya untukku. Lalu bagaimana ini? Hari ini sudah bersama pria lain dan menyerahkan diri. Tidak disangka Nona Lin. Terlihat begitu polos dan murni. Di belakang layar begitu menggemaskan. Paman kalian sudah tidur bersama? Keponakan jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada wanita bodoh, yang tidak bisa menilai situasi dengan tepat, yang bodoh. Katanya demi aku dia akan menjaga kesuciannya. Siapa tahu dia sedang bersama pria mana di tempat tidur, saling memuaskan. Jangan bicara sembarangan. Oh, iya ada satu hal, untuk kedua pengantin baru. Mengirimkan hadiah selamat. Apa yang kamu lakukan? Matikan. Ternyata selama ini, yang berselingkuh di luar adalah putra muda keluarga Qin. Sangat mengejutkan, dipermalukan di depan umum karena dikhianati. Nona Tang, bagaimana bisa menerima ini? Kamu tidak mengerti apa-apa. Dulu keluarga Tang pernah mengalami masalah itu. Kalau Tang Ning bisa menikah dengan keluarga Qin, itu sudah dianggap naik kelas. Bahkan jika dia dikhianati, itu tidak seberapa. Nona Tang, bisakah kamu berkomentar? Nenek masih di rumah sakit. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Laki-laki memang begitu, suka bersenang-senang dengan perempuan itu wajar. Karena aku akan menikah ke keluarga Qin, aku harus siap untuk posisi nyonya muda keluarga Qin. Aku juga harus belajar banyak dari adik perempuanku, agar bisa mendapatkan hati tuan muda Qin. Menantu perempuan. Sangat murah hati. Tang Ning, untuk penyakit nenekku, kamu harus tetap tenang. Dokter, nenekku, bagaimana keadaannya? Hemisfer otak pasien mengalami kerusakan parah, sehingga fungsi kognitif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar sudah hilang sepenuhnya. Inilah yang disebut kondisi vegetatif. Lalu bagaimana agar nenekku bisa sadar kembali? Jika dilakukan operasi, masih ada harapan. Selamatkan dia. Apapun harganya, selamatkan dia. Biaya operasi membutuhkan 7 digit. Buat keputusanmu secepat mungkin. 7 digit? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku bisa membantumu. Namun, aku punya satu syarat. Tanggal lahirmu sangat cocok dengan cucuku Qin Wenjing. Aku ingin kamu menikah dengan keluarga Qin kami dan melahirkan seorang anak untuk Wenjing. Orang tuaku dibunuh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah nenekku. Tak peduli berapapun harga yang harus kubayar, aku harus menyelamatkan nenekku. Baik, aku setuju denganmu. Ini adalah jalan yang aku pilih sendiri. Untuk nenekku, aku harus terus maju. Tang Ning. Tang Ning. Kamu mohon padaku.
Kalau kamu mohon padaku, aku akan membantumu. Qin Xiniang, aku mohon padamu. Aku tidak ingin dia melihatnya. Tang Ning. Apakah kamu di toilet? Sayang, Jangan tegang. Tenang saja. Paman kecil, apakah itu kamu di dalam? Paman kecil, apakah kamu melihat tunangan saya? Saya melihatnya. Saat memutar video tentangmu dan perempuan itu. Bukankah menantu perempuanmu juga ada di sana menonton? Masih belum pergi? Ingin menonton lagi secara langsung? Orang gila. Malam itu kamu tidak berteriak seperti itu. diamlah. Malam itu kamu bilang kamu akan memenuhi satu syaratku. Sekarang, aku sudah memikirkannya. Jadilah kekasihku. Kedepannya, ikutlah denganku. Bagi wanita yang menjadi milikku, aku sangat murah hati. Mungkin aku juga bisa membantumu mengatasi orang-orang itu. Syarat Tuan Qin telah menyentuh batas bawahku. Aku tidak setuju. Penolakanmu begitu tegas. Tidakkah kamu takut suatu hari nanti, kamu akan memohon padaku? Tenanglah. Tidak akan pernah ada hari seperti itu dalam hidupku. Bagaimana dengan pasien? Kemana pasien pergi? Kalian bicara. Bukankah kamu keluarga pasien? Pasien sudah dibawa pulang oleh keluarganya siang hari. Katanya jangan diobati lagi. Tidak diobati lagi. Kamu pikir dengan memelas, kamu bisa membuatku mengembalikan nenekmu ke rumah sakit. Nyonya tua, apa yang kamu mau aku lakukan? Aku akan melakukannya. Bodoh, tidak bisa mengendalikan suamimu sendiri. Malam ini bagaimanapun juga, bawa kembali Wenjing untukku. Jika sekali lagi muncul gosip seperti pada acara pertunangan siang hari, seperti itu, sepanjang hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa bertemu nenekmu lagi. Jadilah kekasihku. Kedepannya, ikutlah denganku. Aku sangat murah hati terhadap wanita yang menjadi milikku. Mungkin aku juga bisa membantumu menyingkirkan orang-orang itu. Apa yang sedang kalian lakukan? Maaf Nona, Anda tidak boleh masuk.
Aku adalah calon nyonya muda keluarga Qin. Bahkan bar ini adalah milik keluarga Qin. Mengapa aku tidak boleh masuk? Ini semua atas permintaan Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin telah memerintahkan. Tang Ning dan anjing tidak boleh masuk. Kalian. Di kamar mana Qin Wenjing berada? Apa yang kamu lakukan? Nona Tang, datang ke KTV dengan penampilan seperti ini. Apakah kamu datang untuk mencari petualangan asmara? Jangan pergi. Qin Wenjing tidak menyukaimu. Itu karena dia tidak punya selera. Lepaskan aku. Lebih baik kamu ikut aku. Aku suka. Lepaskan. Lepaskan aku. Jiang Sunwen. Aku adalah calon nyonya muda keluarga Qin di masa depan. Kamu berani bersikap seperti ini padaku? Tidakkah kamu takut? Nyonya tua keluarga Qin akan menuntutmu? Kamu masih mengira kamu seperti 3 tahun yang lalu, putri sulung keluarga Tang. Sekarang kamu hanyalah wanita yang dibeli oleh keluarga Qin. Qin Wenjing tidak menyukaimu. Nyonya tua Qin juga hanya memandangmu sebagai mesin untuk melahirkan saja. Aku akan tidur kalau aku mau. Lepaskan. Telingaku. Tuan Qin, mengapa Anda punya waktu untuk datang? Tuan Qin, selamatkan aku. Sayangku, Tuan Qin adalah sosok besar. Bagaimana dia punya waktu untuk mengurus urusan sepele sepertimu? Tuan Qin, lihat gadis ini berpakaian begitu, dan datang ke tempat seperti ini. Apa lagi bisa dia lakukan, selain hal serius? Ini datang langsung kepadamu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tidak berguna. Cepat atau lambat kamu akan mati di atas perut seorang wanita. Tolong aku. Dengan dasar apa kamu berpikir? Menangis dan memelas. Aku akan bersimpati padamu? Sayang sekali, aku sendiri. Aku yang paling tidak bisa mengasihi wanita. Terutama yang seperti ini, wanita yang tidak patuh. Manajer Jiang. Silakan saja. Kata-kata Qin Xianian itu tidak lain adalah untuk membuatku setuju untuk melakukan transaksi dengannya. Nona Tang, sekarang tidak ada yang datang menyelamatkanmu kan? Lepaskan aku. Kepalaku. Aku setuju menjadi kekasihmu. Bantu aku. Tang Ning, ini kamu yang memintaku. Qin Xianian anjing gila, semua orang di Jiangcheng takut padanya. Hanya sedikit orang yang berani menyinggungnya. Tidak banyak orang yang berani membuatnya marah. Jika aku bisa mendapatkan perlindungannya, mungkin bagi aku dan nenekku juga bisa ada jalan keluar. Ya, Akulah yang memintamu. kali ini aku yang tidak menepati janji. Kedepannya, kau boleh menghukumku sesukamu? Tuan Qin, apakah Anda menyukai? Tidak terlihat jelas? Lihatlah mataku ini. Baru sekarang kau menyadarinya. Kalian lanjutkan saja. Aku duluan. Berhenti. Tuan Qin. Manajer Jiang. Aku ini. Paling tidak suka kalau orang lain menyentuh barang-barangku. Kalau begitu hukumlah ngau dengan 1 jari saja. Tuan Qin, aku tidak mengenali kebesaranmu. Tolong maafkan aku kali ini. Kalau aku membantumu, itu tidak akan sesederhana 1 jari saja.
Tuan Qin, sekarang bolehkah kau membiarkanku pergi? Bawa kamu dan jari-jarimu. Pergi bersama-sama. Tunggu sebentar. Tuan Qin, Urusan kita, jika orang lain mengetahuinya, itu tidak akan lagi menarik. Lalu bagaimana menurutmu? Jika kamu berani membocorkan urusan antara aku dan Tuan Qin, lain kali yang akan kau hilangkan bukan hanya satu jari yang begitu sederhana, melainkan mengetahui. Berbaring di sana. Tuan Qin. Hari ini aku agak tidak nyaman. Apakah menurutmu, mengatakan beberapa kata penolakan akan membuat suasana lebih menggoda? Tidak bisa. Tanpa jaminan, keamanan nenek terlebih dahulu. Aku masih harus tetap waspada. Bagaimana jika orang-orang Qin Wenjing melihatnya? Tuan Qin, kita sudah sepakat sebelumnya. Aku menjadi kekasihmu. Kamu harus membela aku. Jika kamu ingin aku menepati janji. Kamu yang pertama kali melanggar janji. Baru saja aku belum mengatakan bahwa aku akan membantumu menyelesaikan masalah mereka. Namun, jika kamu membuatku senang, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan keponakan laki-laki saya datang untuk melihat kami. Bagaimana? Tidak bisa. Keponakan laki-laki datang ke ruang pribadi 315. Mau kasih kamu hadiah. Katakan, biar dia lihat kita berdua. Pose seperti apa yang lebih baik. Kalau tidak, bagaimana kalau malam itu? Paman kecil, kamu di dalam. Maukah berkata halo pada tunanganmu sebagai salam? Paman kecil. Kalau begitu aku masuk. Qin Xiniang. Aku tahu aku salah. Kedepannya, aku akan lebih patuh. Kamu juga tidak ingin Qin Wenjing masuk kan? Kalau dia masuk, dia akan mengganggu urusan baik kita. Aku tidak mau dia masuk. Kalau begitu, buatlah sedikit keributan. Maaf paman kecil, aku tidak melihat apapun, silakan lanjutkan. Orang seperti Qin Xiniang biasanya tidak tertarik pada wanita. Sebenarnya wanita seperti apa yang membuatnya tak bisa menahan diri dua kali? Hei nenek, bukankah gadis Tangning itu pergi menemuimu? Kenapa dia belum kembali? Mencariku, mungkinkah wanita di ruangan pribadi? Bersama paman kecil itu. Adalah Tangning. Nenek aku harus berhenti dulu bicara denganmu. Aku masih ada urusan lain. Kakak Wenjing, Bicara pelan-pelan. ada apa sih? Kamu sudah keluar setengah hari dan belum kembali. Mungkinkah kamu terpesona oleh perempuan jahat di luar itu yang memikatmu? Sayangku selain kamu, bagaimana mungkin aku akan memandang wanita lain?
Aku hanya penasaran. Biasanya Qin Xiniang bahkan tidak pernah terlihat bersama seorang wanita. Tapi aku malah berturut-turut 2 kali menemukan dia bersama wanita lain. Bahkan masih ada wanita yang bisa menarik perhatiannya. Aku penasaran ingin melihat seperti apa dia sebenarnya. Kembali. Itu Qin Xiniang loh. Mengacaukan urusannya. Hati-hati, bahkan aku mungkin tak bisa melindungimu. Mengapa kamu berpikir terlalu banyak? Baru-baru ini di KTV, bukankah mereka baru saja mendatangkan sejumlah wanita baru? Mungkin saja dia tertarik pada salah satu dari mereka. Wanita yang bisa menarik perhatian Qin Xiniang pasti tidak biasa. Saat ini, Qin Xiniang tampaknya sangat tertarik padaku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Siapa tahu, nenek mungkin bisa diselamatkan. Apa maksudmu? Tuan Qin, Hari ini aku punya urusan penting. Cheng Xiaoran memintaku untuk membawa Qin Wenjing pulang. Jika aku tidak melakukan apa yang dia perintahkan, aku akan kembali dan kena marah lagi. Menyebut nama pria lain di depanku. Itu jelas. Omong kosong. Hanya dengan adanya persainganlah muncul rasa ingin memiliki. aku juga tidak menginginkannya. Kalau lain kali aku datang menemuimu dengan tubuh penuh luka, kamu pasti juga akan kecewa. Bukankah begitu? Mulutmu manis sekali. Berikan ponselmu. Selalu siap dipanggil. Baik. Oh iya, Aku tidak suka orang lain menyentuh barang-barangku. Kalau aku tahu ada pria lain yang menyentuhmu, aku tidak keberatan. Kamu sama seperti Jiang Sunwen. Ada sesuatu yang hilang dari dirimu. aku. Aku tahu. Tertawanya bahkan lebih jelek daripada menangis. Pergi saja. Baru datang ya? Mengapa kamu masih berdiri di sana? Masuklah. Tang Ning, Bukankah ini keluarga Tang? Bukankah ini Nona Tang? Kenapa kamu datang dengan penampilan seperti ini? Tampaknya Nona Tang sangat berusaha untuk menemui Tuan Qin. Dia juga telah melakukan banyak persiapan. apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Aku juga tidak ingin mengganggumu dan Nona Lin. Bukan begitu, bukankah Nyonya Tua yang menyuruhku mencarimu? Katanya hari ini kamu harus dibawa pulang. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya muda keluarga Qinnya. Berani-beraninya kamu mengatasnamakan nyonya tua untuk memerintahkan kakak Wenjing. Begini saja, kamu temani Bos Jiang, minum semua anggur di meja ini. Mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Tidak bisa. Aku adalah milikmu. Bagaimana aku bisa minum bersama Bos Jiang? Milikku. Baiklah. Kalau begitu sekarang aku memerintahkanmu untuk minum bersama Bos Jiang. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tang Ning, Dulu ketika kamu masih, putri keluarga Tang. kamu bahkan tidak mau tersenyum padaku. Sekarang kamu sudah sampai pada tahap ini, masih berpura-pura polos. Berikan dia minuman. Tidak. Itu. Aku datang pada waktu yang salah. Siapa yang melakukannya? Paman, kapan kamu begitu dekat dengan tunangan saya? Bahkan rela membantunya. Ternyata dia adalah tunanganmu. Saya kira dia adalah gadis yang terjebak dalam kesalahan, yang telah dipermainkan oleh sekelompok bajingan. Awalnya saya bahkan berpikir untuk menyelamatkan sang wanita cantik. Menantu perempuan.
Perlu bantuan? Tang Ning, kapan kamu begitu dekat dengan saudara ipar laki-laki saya? Tidak begitu akrab. Kami sama sekali tidak akrab. Tidak akrab? Baru saja kami. Baru saja bertengkar. Maaf, Paman. Saya juga tidak tahu bahwa ada wanita lain di kamar Anda. Saya juga terlalu terburu-buru mencari Wenjing. Jadi, saya tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Begitukah? Kalau tidak apa lagi. Mungkinkah baru saja saya dan menantu perempuan bersama? Paman, bagaimana menurut Anda? Apa yang Anda katakan? Bahkan jika saya mencurigai seseorang, saya tidak akan pernah mencurigai Anda. Saya benar-benar tidak tahu. Sebenarnya Anda menyukai gadis mana di sini? Begini, Anda bilang, saya akan segera memanggilnya untuk menemani Anda. Kedepannya dia tidak perlu melakukan apapun. Dia akan melayani Anda secara khusus. Sangat murah hati. Anda adalah paman saya. Bagaimana jika saya menyukai istri Anda? Paman muda tertarik pada Tang Ning. Kau bicara tentang menantu perempuanmu ya? Sebenarnya dia cukup baik di segala hal. Hanya saja terlalu kaku. Canggung. Dan dia juga tidak mengerti selera humor. Kalau tidak sudah sejak lama, keponakan laki-lakiku belum puas dengannya. Masih lebih baik Nona Lin yang lebih tua. Dia sangat piawai dalam berurusan dengan pria. Sayang sekali. Aku merasa itu kotor. Qin Xiniang bajingan itu. Dia, secara tidak, langsung mempermalukanku. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian bisa melanjutkan. Lanjutkan saja. Oh ya. Aku datang hari ini untuk memberitahumu, tolong sampaikan salamku kepada Cheng Xiaoran. Kedepannya kurangi mata-mata yang kau tempatkan di sekitarku. Kalau tidak, setiap orang yang datang akan kubunuh. Mengerti. Kakak Wenjing, jadi apakah kita lanjutkan? Lanjut apa lagi? Pulang. Awasi Tang Ning. Laporkan padaku segera jika ada masalah. Baik. Nenek. Tuan muda telah kembali. Lihat Nona Tang. Kenapa dia begitu mabuk? Bersihkan dia, dan antar dia ke kamar tidur Wenjing. Kirimkan juga sap penghilang mabuk untuk Wenjing. Masukkan sedikit pil hehuan yang belum digunakan kali ini ke dalamnya. Sebaiknya segera buat dia hamil. Anak dari keluarga Qin kami. Tuan muda, ini ramuan penawar mabuk. Nyonya tua membuatnya untukmu. Ramuan penawar mabuk. Mundurlah. Kau benar-benar bersusah payah untuk menggodaku. Enyahlah. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Jangan pergi.
Lagi-lagi diberi obat. Orang tua itu bahkan bisa berbuat demikian pada cucunya sendiri. Dia sampai rela melakukan apa saja. Dia pasti sudah gila ingin memiliki cucu. Dilarang bagi pria lain selain aku untuk menyentuhmu. Raja neraka ini memang sangat jitu dalam meramal. Sudah berakhir, pintu ini terkunci dari luar. Geser ke atas untuk membuka kunci undangan panggilan WeChat. Aku tidak suka orang lain menyentuh barang-barangku. Kalau aku tahu ada pria lain yang menyentuhmu, aku tidak keberatan jika kamu mengalami nasib yang sama dengan Jiang Sunwen. Kehilangan sesuatu dari tubuhmu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kalau Qin Xin yang tahu bahwa aku bersama Qin Wenjing, sekalipun aku punya 10 nyawa, masih kurang untuk hadapi semua ini. Menerima telepon juga tidak bisa. Menolak telepon juga tidak bisa. Aku merasa sangat panas. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku tahu kau merasa tidak enak. Tapi coba pikirkan, Lin Enjing. Kau harus menjaga kesucianmu demi dia. Tidak peduli lagi. Hanya kamu yang kupilih. Qin Wenjing. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nenekmu. Tuan Qin menelepon begitu larut malam. Di mana pria di kamarmu itu? Suruh dia keluar dan bertemu denganku. Mana ada pria apapun? Ahli medis forensik Qin Ming. Lihatlah, hanya ada aku sendiri di kamar ini. Ski, Tang Ning. Kamu pikir aku benar-benar tidak tahu apa-apa? Apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin? Aku tidak mengerti. Ponselku menyala malam ini. Jangan tutup telepon. Kenapa? Mengganggu urusan baikmu dengan selingkuhanmu, benarkah? Sebenarnya siapa yang menjadi selingkuhan itu? Tidak ada selingkuhan, hanya ada aku sendiri. Qin Wenjing berotot kekar, mengunci diri di kamar mandi semalaman. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa kan? Aku sudah tidur. Tuan Qin telah meminta orang-orang di rumah tua untuk mencari tahu. Cheng Xiaoran memberikan obat kepada Qin Wenjing malam ini. Diperkirakan dia ingin melakukan malam pertama dengan Nona Tang. Orang tua itu benar-benar tidak segan menggunakan segala cara. Aturkan 2 orang untukku, pelayan yang cerdas. Jaga dia dengan baik. Baik. Belum pernah melihat Tuan Qin begitu peduli pada seorang wanita. Apakah Tuan Qin mulai jatuh hati? Mengapa kepalaku begitu sakit?